Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibacakan bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan kondisi. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinu qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Al-Bayyinah, surat Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5. Dan kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 37, artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Katakanlah, jika kamu sembunyi apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Jadi kita bahas sekarang hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu. Ia berkata, apa katanya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Fama kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi, rawahu imamal muhadditsina Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairiyu an-Naisaburiyu radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladzaini huma as-sahhul kutubil al-musannafah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal itu disertai dengan niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang tidak diperolehnya, atau untuk seorang wanita yang tidak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang maksud dalam hijrahnya itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh dua imam muhaddits, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Barzisbah
Al-Ju'fi Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab masing-masing yang merupakan kitab hadis paling sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Permulaan Wahyu dan Imam kitab Iman bab riwayat bab amal itu sesuai dengan niat yang baik, dan masing-masing orang memperoleh apa yang diniatkannya. Dan dalam kitab Pembebasan Budak yang juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Keimanan bab sabda Nabi, amal itu tergantung pada niat. Penjelasan kata Al-Hafiz, arti Al-Hafiz itu singa. Abu Hafiz adalah gelar bagi Umar ibn Khattab. Innama, sesungguhnya, partikel pengkhususan yang berfungsi untuk menguatkan hukum yang disebutkan setelahnya. An-niyatu, niat maksudnya bentuk jamak dari kata niyah. Ia adalah masdar atau isim masdar. Niat menurut bahasa berarti bermaksud, sedangkan menurut istilah berarti bermaksud melakukan sesuatu dengan disertai perbuatannya. Al-hijratu artinya hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, sedangkan menurut istilah syara berarti meninggalkan daerah kafir menuju daerah Islam karena takut fitnah. Asbabul wurud, asbabul wurud itu sebab-sebab turunnya hadis ini. Imam At-Tabrani menuturkan riwayat dengan sanad para perawi yang terpercaya dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, dahulu ada di antara kami seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummul Qais, namun wanita itu menolak menikah dengannya sebelum ia melakukan hijrah. Kemudian laki-laki itu berhijrah dan ia pun bisa menikahinya, maka kami pun menyebutnya sebagai wahajir Ummul Qais, orang yang berhijrah karena Ummul Qais. Jadi dia hijrah itu bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi pacarnya atau menikahi orang yang dia cintai, yang dia nggak akan mau dinikahi kalau calon suaminya berhijrah, dan dia akhirnya berhijrah mengikuti istrinya yang berhijrah. Mutiara hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar tadi, para ulama sepakat bahwa niat itu menjadi suatu keharusan dalam sebuah amal agar mendapatkan pahala ketika amal tersebut dikerjakannya. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa niat merupakan syarat bagi sahnya sebuah amal. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat niat itu merupakan syarat bagi ibadah perantara, bukan ibadah utama, seperti halnya wudhu dan syarat dalam ibadah utama seperti sholat. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat niat itu menjadi syarat untuk ibadah utama saja dan tidak dalam ibadah yang menjadi perantara. Dua, mutiara hadis dalam hadis yang tadi. Kedua, tempat niat itu di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Tiga, ikhlas karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu dari sekian banyak syarat diterimanya sebuah amal. Jadi keikhlasan karena Allah adalah salah satu dari sekian banyak syarat diterimanya sebuah amal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima suatu amal kecuali amal yang tulus, amal yang murni yang dilakukan hanya untuk Allah saja. Itulah hadis pertama dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya ulama besar yang wafat dalam usia 43 tahun, yaitu Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.